Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Pembahasan kali ini tentang materi pendidikan karakter. Ya. Jadi mohon perhatikan tentang pendidikan karakter. Baca seperti itu, ya. Nah, itu karakter. Karakter itu bisa dirubah. Nanti yang lainnya bisa kalian baca ya, tentang pengertian karakter. Ya. Nah, ini jadi pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sindiknas tahun 2013 ya, yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas, berkarakter, kuat juga pernah dikatakan oleh Dr. Martin Luther ya, yang artinya adalah kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Jadi karakter itu bisa dirubah lingkungan. Makanya seperti yang Bapak kemarin katakan, Allah itu menyukai sesuatu yang sedikit tetapi kontinu. Pembiasaan yang baik dan pembiasaan yang jelek. Contohnya dari bangun tidur aja pembiasaan kita merapikan tempat tidur. Kemudian kalau makan itu duduk rapi, jangan ngobrol, itu karakter. Nanti kan tercipta seperti itu. Nah, salah satunya adalah umpamanya kita sehari kita sedekah 1000, terus 1000 kita sedekah. Atau kita sebelum tidur kita sholat witir 1 rakaat contohnya. Tapi terus kontinu. Itu membuat karakter. Jadi nanti kalau sudah terbiasa mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu mungkin agak berat ya. Tetapi kalau sudah terbiasa enak. Atau setiap habis sholat yang beragama Muslim, yang beragama Islam, membaca Quran minimal 1 lembar. Atau pertama 1 ayat aja. Tapi kalau 1 ayat kayaknya kecil banget. 1 lembar lah minimal lah. Baca 1 lembar gitu. Tapi continue. Atau minimal pertama kali habis maghrib dulu. Kalau setiap habis sholat mungkin agak berat. Habis maghrib dijalanin lah sampai setahun apa 2 tahun. Habis maghrib terus 1 lembar. Tapi jangan sampai putus. Nah, itu pendidikan karakter juga. Ya, makanya salah satu sekolah kita nih karakter cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala ciptaannya. Ini pertama setiap pagi adalah pembiasaan membaca Al-Quran bagi Muslim, tadarus. Kemudian sholat duha. Nah, itu kalian harus continue. Walaupun hari Minggu, hari libur Sabtu ya harus dikerjakan. Karena itu membentuk karakter. Nah, pembentukan karakter itu nanti yang manfaatnya bukan buat bukan bapak ibu guru atau orang tua, tapi buat kalian. Karena itu namanya pembelajaran. Kemudian contoh lagi kemandirian dan tanggung jawab. Ya, contohnya kalian dikasih tugas oleh bapak ibu guru. Itu bukannya sekedar biar kalian itu bisa tahu ilmunya, ilmu pengetahuan, tapi tanggung jawab kalian mengerjakan apa tidak. Ya. Kalau kalian tidak mengerjakan ya tidak tanggung jawab, cuma nyontek temennya, ya kan? Atau mungkin fotokopi, atau yang lebih jahat lagi punya temennya dipoto, kemudian diupload padahal dia tidak mengerjakan. Nah, itu tidak ada tanggung jawabnya. Itu karakternya nanti ke bawah sampai kalian bekerja, sampai kalian hidup rumah tangga, itu akan ke bawah. Makanya dari sekarang kalian ciptakan. Makanya di dalam hadis Nabi kan suatu kaum itu tidak akan berubah kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Diri kita tidak akan menjadi baik kecuali diri kita sendiri. Kita mau ikut setan apa ikut malaikat kan begitu. Ikut sebelah kiri apa sebelah kanan kan gitu. Kemudian kejujuran, ya kan, dan amanah. Jadi kalau kalian itu diberikan amanah, diberikan titipan, umpamanya jadi bendahara, ya berarti jangan dipakai uangnya, tetapi itu amanah, ada tanggung jawabnya. Ya, jadi dititipin, tolong dong ini surat dokter ini disampaikan ke sekolah. Nah, atau dikasih surat dari sekolah ke orang tua. Nah, itu amanah namanya, itu harus disampaikan. Apapun hasilnya jangan ketakutan dulu. Wah, ini jangan-jangan saya jelek nih, saya nggak kasih dah. Nah, itu namanya tidak amanah. Itu nanti menjadi karakter. Ketika kalian bekerja, diberikan tanggung jawab, ya tidak amanah. Karena yang dicari itu bukan hanya pinter, tapi kejujuran juga. Pinternya kayak apa kalau tidak jujur, ya nggak akan lama bekerja di situ.
pasti nanti akan dipecat. Apalagi dia namanya celemer atau suka ngambil punya orang. Nah, itu apa namanya? Cepat akan dikeluarkan di pekerjaannya. Ya, karena udah karakter kebiasaan, bukan miliknya diambil. Tapi kalau kebiasaannya baik, ya kan? Itu punya orang jangan diambil. Itu kan bukan punya saya, bukan hak saya. Karena walaupun kita tidak tahu orangnya yang kita ambil itu kita nggak ketahuan, tapi nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi bukan hanya di dunia. Makanya barang temuan pun itu nggak boleh serta-merta diambil, ya kan? Tapi harus diumumkan dulu 1 tahun, ya karena bukan hak kita, bukan rezeki kita. Karena rezeki itu udah ditanggung sama Allah, nanti akan diberikan. Kemudian yang keempat, hormat dan santun, ya nih hormat dan santun. Nah itu juga karakter yang harus kita ciptakan. Kalau ketemu dengan orang tua, itu kan kita harus permisi, menundukkan, ya kan, bersalaman. Nah, itu kebiasaan. Jangan mengeraskan suara kepada orang tua kita, ya kan? Karena itu nanti jaminannya ke neraka kalau kita berani sama orang tua. Nah, itu harus diciptakan juga kebiasaan kita. Nah, kemudian dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Ya, dermawan, suka menolong, karena dengan dermawan menolong orang lain itu suatu saat kita akan ditolong. Ya, bukan orang yang kita tolong itu yang akan membalas kita, tapi orang lain. Ya, karena kita saling membutuhkan. Suatu saat ketika kita dalam kondisi darurat, ada orang yang menolong kita kalau kita suka menolong orang. Ya, mungkin kemarin sudah Bapak ceritakan kisah seperti kita menolong orang, ternyata di tempat yang jauh yang kita tidak bisa berbahasa pun dengan bahasa mereka, tapi karena kita kesulitan, kita akan ditolong. Karena kita menanam itu akan menunai. Ya. Nah, itu suatu contoh. Contohnya kemarin yang ada di Jawa Barat itu di majalah Hidayatullah, itu ada seorang yang sakit keras. Nanya Pak, contohnya aja namanya Pak Hendi. Nah, dia itu sakit keras, dirawat di rumah sakit, bertetanggaan dengan Pak Arif. Nah, contohnya aja ya. Jadi namanya saya lupa itu yang persis. Itu di majalah Hidayatullah tahun 2007. Jadi kisahnya itu Pak Arif dengan Pak Andi itu bersahabat tetanggaan. Sama-sama orang yang nggak punya, yang sederhana lah, hidupnya sederhana. Kemudian Pak Arif itu dia punya warung, dia rajin menabung mau haji tahun ini. Nah ternyata qadarullah itu Pak Andi itu sakit kena kanker stadium 4 yang harus dioperasi dengan biaya 50 juta. Nah, dia orang yang tidak punya juga sama tetanggaan, akhirnya bingung kalau tidak dioperasi berarti dia sudah pucat, sudah pokoknya sudah kritis lah, tidak ada yang menolong. Akhirnya Pak Arif ini berkonsultasi dengan istrinya, bagaimana untuk menolong sahabatnya itu, tetangganya itu. Nah istrinya juga bingung, kita menolong apa, kita kan nggak punya, sama-sama nggak punya. Terus dia, oh iya kita kan punya tabungan haji yang untuk berangkat tahun ini, bagaimana kalau kita tolong untuk sahabat kita. Kalau kita ikhlas, Allah akan menolong kita. Coba kalau kita bayangin, bertahun-tahun, hampir 20 tahun menabung untuk haji, ya kan, pas sudah mau berangkat, uangnya dikasih orang. Ya itu 1-2 orang yang ikhlas yang mau seperti itu. Tapi dia yakin kalau kita menolong agama Allah pasti akan ditolong, yakin. Karena haji itu tujuannya kan mabrur. Bagaimana haji pun kalau kita tidak ikhlas, ya tidak mabrur juga. Makanya dengan dia menolong tetangganya yang sudah kritis itu, siapa tahu menjadi abil mabrur walaupun dia tidak berangkat. Kan begitu. Ya udah akhirnya sepakat, singkat cerita ditolonglah tetangganya itu, kemudian dibayarkan, kemudian dioperasi dan sehat, kembali pulang, ya kan? Nah terus Pak Arif juga udah melupakan, ya sudahlah, namanya sudah nggak naik haji tahun ini ya nggak apa-apa, udah. Tiba-tiba dia waktu di rumah sakit dia berkenalan dengan dokter yang mengoperasi itu. Ini dananya dari mana? Kok bisa ini tahu kok ini kondisinya Pak Hendi itu orangnya biasa aja kok bisa
punya uang 50 juta, ya kan? Nah, dia cerita dikasih sama tetangganya, oh dia orang kaya, orang pengusaha besar. Dia bilang bukan, dia biasa orang tetangga saya. Nah akhirnya dia kenalan. Nah ketika sudah selesai operasi, udah beberapa hari, ternyata Pak Arif itu kedatangan tamu orang yang membawa mobil. Ya, ternyata siapa? Pak dokter tadi yang kenalan di rumah sakit yang mengoperasi Pak Arif tadi. Nah dia datang ke rumah, kemudian ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya dia bilang, Pak saya mau belajar dengan bapak orang sederhana, tapi mampu menolong orang yang tidak punya. Sama-sama tidak punya tapi rela menolong. Ini saya mau belajar ikhlas gitu. Tolong doain saya dan istri saya gitu. Oh iya Pak, dengan rela kita akan mendoakan gitu. Tapi biar doanya itu lebih mabrur, lebih bagus, karena tahun depan saya sama istri itu mau berangkat haji, kata Pak dokter tadi. Jadi Bapak nanti jangan di sini doanya, tapi di tempat yang mabrur juga, yaitu di depan Ka'bah gitu. Maksud Bapak bagaimana? Nanti tahun depan Bapak dan istri bersama dengan saya dan istri saya sama-sama berangkat haji. Akhirnya menangislah Pak Arif tadi. Ya subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata dia menolong tetangganya, bisa ditolong lagi dengan haji. Itu satu contoh kisah nyata di majalah Hidayatullah. Banyak sekali kisah-kisah yang memang menjadi teladan bagi kita. Kalau kita berbuat baik itu pasti kita sendiri yang akan menunainya, ya bukan orang lain. Itulah pendidikan karakter. Ya. Kemudian yang selanjutnya percaya diri dan pekerja keras. Ya. Jadi dalam kondisi online seperti ini, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Pagi itu biasa kita harus mandi, ya kan? Kemarin aja waktu ini ada yang belum mandi. Sekarang jangan-jangan ada yang belum mandi juga nih, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Kalian harus mandi, rajin, pakai baju seperti biasa. Itu pembentukan karakter kita. Kalau kita males, ya nanti karakter kita jadi males, ya. Makanya biasakan, ya. Kalau yang hari ini yang belum mandi siapa coba angkat tangan. Ada yang belum mandi belum? Kemudian yang ketujuh kepemimpinan dan keadilan. Makanya ada pembentukan ketua kelas. Kemudian sebentar nih baterai Bapak habis nih. Saya cas dulu. Padat. Ya. Ke-8 adalah baik dan rendah diri. Rendah hati. Ya, baik dan rendah hati. Jadi karakter yang baik, kemudian sopan, santun, rendah hati, walaupun pinter jangan sombong, ya kan? Nah, kemudian punya kelebihan harta, mungkin kita lebih kaya dari yang lain, nggak boleh sombong, justru kita harus membantu kepada temannya. Makanya kan kita nih dalam semester ini mau tidak mau kan harus online terus. Nah pembelajarannya kan bukan hanya WA, karena memang dari Diknas itu diharapkan variatif, ya. Jadi nanti ada WA, kemudian VCR, kemudian ada Google Sheet, kemudian ada Google Meet, ya kan? Nah seperti itu harus variatif, berarti kita harus perlu pulsa. Makanya kalau kalian kendala dengan pulsa, kalian dialogkan dengan wali kelas. Nah siapa tahu nanti yang lebih diberikan rezeki lebih bisa membantu kepada yang tidak punya. Ya kalau kita rame-rame gotong royong, satu orang 10.000 mungkin bagi yang orang kaya nggak terasa 10.000 sebulan. Tapi kalau udah 10 orang aja udah 100.000, udah bisa bantu satu orang, ya kan? Jadi teman kita juga kebantu, ikut belajar. Jadi kalau teman kita sukses, kita juga ikut senang, sukses. Oh iya, jangan, wah teman saya sukses, biarin dah saya sukses sendiri, nggak bisa. Tapi kita harus saling membantu, ya. Kalau teman kita suatu saat kita akan ke bawah karena kita berbuat baik, ya. Jangan berharap bahwa kita itu bisa hidup sendiri. Justru kita hidup sosial, ya. Kita bisa hidup sendiri nggak? Kalau mati bisa ngubur sendiri nggak? Nggak bisa kan? Pasti kita butuh orang lain. Bahkan sebelum mati pun kita masih sakit pun juga perlu orang lain kan? Nah makanya kita perlu orang lain. Makanya ketika kita punya, jangan segan-segannya, umpamanya ada uang kas, uang gitu ya jangan pelit-pelit.
cuma 1.000 2.000, nanti uang kasnya untuk kebersamaan. Nah itu juga harus disisihkan. Ada uang amal setiap Jumat, nah itu juga harus disisihkan, karena apa namanya, sedikit menyisihkan uang jajan kita, tapi nanti itu kan berdampak kepada kebaikan kita nantinya, ya seperti itu. Nah, karakter kemudian yang ke-9 adalah karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, kita harus saling menghormati. Ya, mamanya kita beda kulit, ya kan? Nah, itu juga harus menghormati. Kita beda wajah, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang enggak, itu anugerah. Jadi masing-masing itu harus saling menghormati, tidak boleh saling mencaci fisik kekurangan. Karena badan kita itu bisa pesen nggak? Kita pesen ganteng gitu sama orang tua, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa. Jadi kita itu seperti ini memang anugerah. Kita bersyukur bahwa kita itu diberikan seperti ini, adalah ujian bagi kita. Ya, yang ganteng juga ujian. Emang dipikir yang ganteng nggak ujian? Ujian. Yang cantik juga ujian. Apakah dia akan sombong kemudian berbuat kejelekan? Ya dia maka neraka. Yang kekurangan juga ujian. Kalau dia sabar dan sebagainya, dia akan meraih kebaikan, nanti di surga menjadi lebih ganteng, kan begitu. Makanya jangan kita berolok-olok, mungkin maksudnya cuma bercanda sama teman, kemudian ke fisik nggak boleh. Karena kalau kalian mencatat fisik berarti mencatat yang menciptakan, ya kan? Kalau Allah marah kamu nggak takut, ya kan? Kamu dengar petir aja udah takut. Bagaimana kalau Allah marah, ya kan? Raja yang paling sombong, Fir'aun, kemudian Namrud. Namrud itu raja yang sombong, dia mengaku Tuhan. Namrud kenal nggak Namrud? Ada yang kenal nggak Namrud? Hah? Kenal, hebat banget kenal Namrud. Tahu ya, bukan kenal ya. Kalau kenal kan ketemu. Tahu, Namrud itu adalah raja ketika Nabi Ibrahim. Sudah pernah mendengar ceritanya, ya. Jadi dia mengaku Tuhan. Tapi meninggalnya kenapa? Ada yang tahu nggak? Raja Namrud yang sombong. Ada yang tahu nggak? Matinya kenapa? Enggak tahu, ya, matinya Pak. Karena ada serangga masuk ke hidungnya. Serangga itu kan kecil kan? Jadi ada binatang serangga masuk ke hidungnya. Padahal dia sudah menantang Allah nih, bikin menara paling tinggi, kemudian akan memanah ke langit gitu, akan manah ke atas gitu. Tapi diutus makhluk Allah yang paling kecil ya, yang namanya serangga masuk ke hidungnya, mati dia. Iya kan? Padahal dia sombong. Nah, makanya manusia tidak boleh sombong. Ya. Karena kita lanjutkan dampak pendidikan karakter. Jadi dalam sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success oleh Joseph tahun 2001 itu mengkomplikasikan berbagai hasil penelitiannya tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Bahwa dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, ya, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan konsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan IQ, otak. Jadi anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosional, emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya, ya. Jadi tidak dapat mengontrol emosi. Nah, maka pendidikan karakter itu penting, pergaulan itu penting, lingkungan itu penting. Jadi bukan hanya kita cerdas saja, pintar saja, tetapi kita harus sosialisasi, karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Makanya karakter itu harus kita ciptakan, ya, dengan karakter-karakter yang baik dan jauhi karakter-karakter yang tidak baik. Yang terakhir ini ada ungkapan yang artinya, saudaraku,
Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. 1. Kecerdasan. 2. Ketamakan terhadap ilmu. Kesungguhan. Kemudian yang keempat, harta benda atau bekal biaya. 5. Guru atau adab dengan guru. Kemudian waktu panjang. Jadi kecerdasan itu dari intern. Yang pertama adalah kecerdasan. Itu adalah intern kita, EQ kita. Nah, itu kita gali. Kemudian ketamakan terhadap ilmu. Jadi kita itu haus terhadap ilmu. Jadi carilah ilmu itu dari mana saja sumbernya. Tanya kepada orang tua, tanya kepada tetangga, saudara, baik kepada guru dan kepada siapa. Apalagi sekarang ada banyak teknologi, kita harus tanya kepada informasi teknologi. Kemudian yang ketiga adalah kesungguhan. Makanya niat itu penting kan, inna amalu binniat, niat. Kalau kita niat mau sekolah, mau belajar, kita harus sungguh-sungguh, itu niat. Tapi kalau kita tidak niat, ya itu belajar tidak niat, sekolah tidak niat, kan pasti hasilnya juga tidak bagus. Makanya kesungguhan itu adalah niat. Kita sungguh dari rumah, kita niat saya mau sekolah, berdoa sama Allah, minta restu orang tua, kan begitu. Kemudian harta benda itu adalah bekal dan biaya, itu perlu. Jadi perlunya ada kuota, perlunya ada buku, beli buku dan sebagainya, itu perlu biaya. Nah, itu kita harus cari. Ya, kalau kita sungguh-sungguh pasti Allah akan ngasih rezeki. Manusia itu sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Yang penting kita jemput itu rezeki. Kemudian guru, adab dengan guru, ya. Jadi dengan guru itu harus sopan, namanya mencari keberkahan. Makanya setiap kita ketemu itu kita harus cium tangan, hormat. Itu mencari keberkahan. Karena doa guru, doa orang tua itu menjadi keberkahan bagi kita, bagi hidup kita dan ilmu kita yang bermanfaat. Ya. Tapi kalau kita tidak hormat pada guru, ya kita nggak dapat berkah, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Kemudian waktu yang panjang, waktu yang berkah. Ya. Jadi gunakan waktu itu seefisien mungkin untuk mencari ilmu agar kita menjadi orang yang sukses. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.